Satu pelajaran penting akan di-share, dibagikan oleh Bapak Ray Silitonga MBA dengan judul Pride atau kesombongan dalam pelayanan. Ya, saya yakin dan percaya kita akan dapat banyak berkat pada malam hari ini lewat pelajaran pemaparan yang akan dibagikan oleh hamba Tuhan Bapak Silitonga. Demikian juga yang akan membagikan kesaksian, ladang kesaksian adalah Pendeta Erlingson Pakpahan, Gembala Jemaat Batam Mas, Batam. Ya, saya yakin dan percaya kita juga akan dapat banyak berkat lewat ladang kesaksian, ya, di mana Pendeta Pakpahan bersama dengan keluarga memberikan banyak pelayanan yang terbaik dan banyak jiwa boleh dimenangkan. Untuk itu kita akan memulai pertemuan kita. Kita minta Pendeta Budi Solihin untuk memimpin doa buka. Boleh Pak Pendeta Solihin? Di-unmute. Oke, terima kasih. Apakah kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Ya. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami datang kepadamu, menghampiri tahta Tuhan untuk bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena di malam hari ini kami boleh bergabung kembali dengan para gembala, anggota jemaat, para pimpinan, dimanapun jemaat berada, melalui pertemuan yang ke-68, melalui pelayanan yang berdedikasi ini, kami akan segera mendengarkan pelajaran-pelajaran firman Tuhan yang berharga, baik melalui lagu pujian dan ladang kesaksian. Kiranya pekabaran Tuhan pada malam hari ini akan membantu kami untuk memahami dan mengerti akan rencana Tuhan bagi kehidupan masing-masing kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh dipakai sebagai alat Tuhan untuk bekerja melayani Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan akan selalu menyertai, memimpin dan melihara. Memberkati seluruh yang sudah hadir, baik anggota jemaat, baik kami semua yang akan mendengarkan pelajaran ini. Kiranya urapi Tuhan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami akan sabda dan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari kekal sampai kekal. Kami serahkan pekabaran ini, baik Bapak Roy Silitonga yang akan menyampaikan pekabaran Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Baik, kita penuh sukacita malam hari ini kembali kami menyapa para pemirsa, para pendeta, penatua jemaat, anggota jemaat yang menyaksikan pelajaran penting malam hari ini lewat live Facebook maupun lewat YouTube, ya, secara khusus yang hadir di ruang virtual Zoom ini. Semoga kita semuanya sehat, semoga semuanya kita diberkati Tuhan. Kalaupun ada di antara kita yang kurang sehat atau sedang sakit, kami doakan Tuhan akan sembuhkan. Sehingga pertemuan kita ke-69 minggu yang akan datang akan menjadi berkat khusus bagi kita. Kita sudah mulai dengan doa, kita akan mendengarkan ladang kesaksian pekerjaan Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Erlingson Pakpahan. Silakan Pak Pendeta. Baik. Terima kasih sahabat saya. Satu angkatan dengan saya, Pendeta Haldeman Tampu Bolon. Terima kasih pemilik daripada ruangan ini, ya, pelayan yang berdedikasi, memberikan kesempatan bagi saya untuk menyaksikan akan apa yang Tuhan berkati dalam pelayanan kami di Jemaat Batam Mas, yang sekaligus saya merangkap sebagai Ketua Wilayah Kepri, Kepulauan Riau. Jadi kami berdomisili di Pulau Batam. Saat ini melayani sebagai Gembala Jemaat Batam Mas, Batam. Saya juga bersyukur pada saat ini bergabung dengan, ya, abang saya. Jadi yang banyak memberikan contoh pelayanan dan juga nasihat-nasihat bagi saya selama beliau bersama-sama dengan kami, yang juga sangat lama berpengalaman pelayanan di Sumatera kawasan tengah.
abang saya Pendeta SG Manik. Jujur bahwa saya juga banyak mengcopy paste pelayanan daripada hamba Tuhan ini, terlebih dibilang administrasi. Pada saat ini izinkan saya untuk membagikan kesaksian dalam bentuk PowerPoint ya. Baik. Saya Pendeta Epak Pahan, Ketua Wilayah Kepri, Gembala GMAK Batam Mas Batam. Saya nggak tahu berapa lama diberikan kepada saya waktu ini, karena nanti kalau kepanjangan Pendeta Haleman boleh langsung dipotong saja ya, apa-apa. Sebab tahu saya lupa. Sekitar 20 menit, Pendeta. Baik Pendeta, terima kasih. Baik, tanggung jawab saya sebagai gembala dan juga terkhusus sebagai ketua wilayah memiliki tanggung jawab besar bagi pekerjaan Tuhan. Maka tanggung jawab saya sebagai ketua wilayah, saya mencoba menghubungkan pekerjaan Tuhan ini kepada banyak hal dan juga kepada siapapun tentunya, khususnya itu kepada instansi-instansi yang ada di lingkungan wilayah Kepri. Saya juga sering ya berkomunikasi dengan hamba Tuhan ini, seorang anak Tuhan yang menjadi seorang ketua DPRD Provinsi Kepri, Bapak Juma Ganadeak, sarjana hukum. Ya, jadi kalau beliau ini sering mengundang saya untuk sarapan bersama. Saya nggak tahu bahwa kenapa beliau ini sangat senang dengan saya. Ya. Minggu yang lalu beliau memberikan kesempatan bagi saya untuk mendampingi beliau untuk memimpin rapat. Jadi saya dari sebelah kiri beliau dan beliau ini sangat senang bersama-sama dengan kita, dan juga saya sering mendoakan beliau di ruangannya. Pernah saya satu hari ditahan di ruangannya di gedung ya di kantornya, dan saya senang mendoakan beliau. Kita juga terhubung kepada pihak kepolisian, ya ada Bapak Kapolda Aris. Kebetulan beliau adalah beragama Kristen, seorang Toraja. Kemudian kita juga terhubung kepada Bapak Dirjen kita, Dimas Kristen. Kemudian juga kita senang dengan Pak Wali Kota Batam. Ya, kita senang berkunjung dan mendoakan juga, ya. Dan ada beberapa juga yang kita selalu membuka komunikasi dengan mereka. Maka oleh berkat Tuhan, maka kita mendapatkan satu unit mobil. Jakarta Indonesia ya. Untuk sebagai sikap dan tindakan tertuntut selaku. Baik, kita lanjutkan. Tahun 2017, ya, kita mendapatkan satu unit kendaraan untuk dipakai sebagai kendaraan dinas ketua wilayah. Jadi saya 1 tahun menggunakan plat merah di Batam ini. Puji Tuhan. Kemudian tahun 2020 kita mendapatkan hibah ada 7 unit laptop masing-masing gembala. Kami ada 7 gembala di wilayah Kepri ini. Kami mendapatkan 7 unit laptop untuk kita gunakan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kaitannya dengan pelayanan saya sebagai gembala Gereja Masehi Advent ke-7 Jemaat Batam Mas, ini adalah tampak samping gereja kita. Keanggotaan di ACMS ini, AMS maksudnya ACMS 363 jiwa dengan jumlah KK 125 KK. Tentu ada banyak hal yang menjadi pergumulan seorang gembala ketika dimutasikan, terlebih kepada jemaat ini, jemaat yang cukup besar. Saya tahu kemampuan saya sangat terbatas dan saya hanya berdoa. Tetapi saya lihat bagaimana semangat dan kekompakan daripada umat Tuhan di jemaat ini. Kemudian kita coba berpikir bagaimana kalau kita akan koordinir pekerjaan Tuhan melalui umat-umat Tuhan yang selalu Tuhan pakai
dalam melayani pekerjaan Tuhan di jemaat ini. Maka karena saya melihat potensi itu sangat bagus, maka begitu saya ada di jemaat ini, maka saya usulkan kepada majelis untuk di-SK-kan komite penginjilan dan pemeliharaan. Maka setelah di-SK-kan kami aktif untuk rapat. Jadi kami selalu rapat sekali 1 bulan minimal ya. Kami adakan rapat pertemuan untuk selalu mengevaluasi perkembangan penginjilan dan juga pemeliharaan. Kemudian saya juga selalu memotivasi Departemen Pelayanan Perorangan. Saya selalu mendoakan mereka. Saya juga mendoakan mereka secara pribadi datang ke rumah pagi-pagi. Saya bangunin mereka. Saya terangkan bagaimana bahwa selagi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk melayani, mari kita melayani. Dan mereka pun sangat terdorong dan terpanggil, puji Tuhan. Mereka sangat semangat. Ada Saudara Melvin Manulang sebagai PP dan juga Bapak Eno sebagai sekretaris atau wakil. Kemudian juga saya bisa merasakan bagaimana kekompakan daripada umat-umat Tuhan dalam dukungan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ini adalah sebagian foto yang saya file, tetapi sungguhnya masih banyak bagaimana bantuan dan dukungan yang konkret daripada umat-umat Tuhan. Mereka menitipkan berkat ini kepada komite dan juga kepada kami sebagai pendeta. Katakan bahwa pendeta, ini ada berkat, pendeta boleh kelola sendiri, supaya kunjungan pendeta akan berbuah bagi umat-umat Tuhan. Pendeta yang lebih tahu kebutuhan daripada jemaat. Maka pendeta sendirilah yang mengelola. Tetapi begitu saya gunakan apa yang mereka titipkan kepada kami, saya selalu buat pertanggungjawaban dan saya laporkan selalu perkembangannya kepada umat-umat Tuhan yang mempercayakan berkat itu kami bagikan kepada umat-umat Tuhan. Ketika ada KPA dan juga dengan kunjungan, kami bagikan berkat itu. Dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kami coba keluar dari zona aman ya. Jadi kami coba saya arahkan kepada komite untuk kita membuka wilayah baru. Ya. Namun jangan lupa jika sekiranya ada 1-2 yang belajar, tetapi kita terobos ke wilayah baru. Kami boleh mencoba untuk melihat wilayah baru, kami temukan 1 wilayah baru. Ya. Jadi kalau di Batam Bapak Ibu masih banyak daerah-daerah seperti ini. Tidak semua jalan di Batam itu mulus. Kadang-kadang untuk menempuh sampai ke tempat ini, kita harus parkir jauh-jauh sepeda motor kita. Kita harus jalan kaki, bahkan harus melepas ya alas kaki yang kita pakai untuk bisa sampai di tempat ini. Karena kadang bisa naik, turun, dan terjal. Dan kita harus tempuh mereka dengan kondisi seperti ini. Ini adalah KPA. Ya, di mana anak Tuhan datang, kemudian kita tuntun mereka akan firman Tuhan. Dan ya ada KPA muka kuning, di mana juga mereka sangat rindu untuk belajar firman Tuhan. Mereka sangat senang kita kunjungi, ya, dengan wilayah-wilayah baru jangkauan kita ini. Kemudian juga kita buka persahabatan melalui olahraga. Jadi gereja kita ada lokasinya, cukup lokasinya untuk tempat main volley. Dan kita ada grup main volley yang disebut dengan tim volley I Will Go. Ya, mereka sangat semangat. Dan dari persahabatan melalui olahraga volley ini ada juga beberapa jiwa yang dituai Tuhan. Ya, ada beberapa jiwa yang kita menangkan lewat tim volley ini. Bahkan hingga saat ini bertambah terus jumlah mereka yang datang. Dan mereka sangat senang. Ketika selesai main volley sampai jam 12 atau jam 1, gereja juga melalui komite penginjilan sudah mengalokasikan dana untuk konsumsi. Setelah selesai main volley, mereka kita layani dengan makan siang. Ya, dan mereka sangat senang. Dan jumlah mereka semakin bertambah dan bertambah. Dan mereka sangat senang untuk
bergabung dengan tim ini. Ini link, oke. Ya. Saudara, satu hal yang sangat menarik adalah ketika kita mengajar 1-2 orang, mereka juga yang membawa teman-teman, ya. Jadi kadang kita ajar 1 orang, kita baptis 1 orang, kemudian mereka bawa, ini Pak, ada teman saya. Jadi sekarang mereka sendiri yang datang ke tempat umat-umat Tuhan. Jadi bukan lagi umat-umat Tuhan yang mencari jiwa, mereka sendiri yang datang, bawa temannya, bawa sahabatnya, yang sudah dibaptis, bawa teman, bawa keluarga. Pak Pendeta, di sana ada jiwa mau diajar. Bagaimana? Kami mau datang ke rumah anggota jemaat. Kemudian disitulah diajar. Sesungguhnya Bapak Ibu, umat-umat Tuhan yang mendengarkan kesaksian ini, bahwa saya hanya mengarahkan umat-umat Tuhan. Umat-umat Tuhan inilah yang bekerja semuanya. Mereka yang mengajar, saya hanya mendoakan, memotivasi mereka. Dan seraya mengingatkan ketika ada perkembangan, ada evaluasi, langsung kita komite apa yang perlu. Jadi di situ kita koordinasikan segala sesuatu. Oh, di sana ada tambah yang belajar pendeta, tambah makanan kita. Oh, silakan. Dan bendahara selalu aktif untuk menawarkan jika sekiranya ada yang dibutuhkan, jangan segan-segan, langsung saja eksekusi. Kalau untuk penginjilan, jangan pernah ditahan-tahan dana gereja. Luar biasa. Ini yang memotivasi juga untuk selalu semangat untuk menuntun akan jiwa-jiwa ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu, saya terberkati dalam pekerjaan Tuhan ini melalui kolaborasi penginjilan, ya, baik gereja maupun pendidikan maupun klinik kita, ya, luar biasa. Ya, ketika ada simpatisan yang sakit yang belum memiliki BPJS, mereka diarahkan untuk mendapatkan pelayanan gratis pengobatan di klinik ini, dan juga dokter-dokter sini sangat senang. Kemudian ada anak-anak yang mungkin putus sekolah, kemudian apakah bisa kita layani mereka untuk dilanjutkan di sekolah Yayasan Pendidikan PEN, kemudian kita berkoordinasi dengan yayasan, kemudian mereka juga sangat senang. Ya, untuk sekarang Bapak Ibu, ya, ada 8 orang anak kita yang disekolahkan oleh gereja di Yayasan Pendidikan Advent. Jadi kita bekerja sama dengan yayasan ini. Jadi yang kita bayar adalah 50% uang sekolah, kemudian dari yayasan 50%. Jadi gereja hanya membayar 50% uang sekolah. Luar biasa. Ini sinergi yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, kolaborasi penginjilan, bagaimana pelayanan Tuhan ini ditopang oleh pendidikan, ya, kemudian melalui kesehatan dan gereja, maka kita boleh rasakan bagaimana pekerjaan Tuhan berkembang. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kami tidak pernah menahan-nahan jiwa. Ketika jiwa itu mau dibaptis, langsung kita baptis. Ya, untuk tahun 2021 ini, inilah baptisan kita tanggal 27 Maret. Ya, ada 5 jiwa. Kemudian ini 24 April ada 8 jiwa. Kemudian bulan Mei ada 3 jiwa. Kemudian di tanggal 17 Juli ada 17 jiwa. Kemudian di 14 Agustus ada 5 jiwa. Kemudian tanggal 23 Oktober 2021 ada 54 jiwa, Bapak Ibu. Kemudian tanggal sahabat berikutnya, tanggal 30 Oktober ada 3 jiwa. Maka jumlah hingga saat ini baru 95 jiwa yang dibaptis. Bapak Ibu, saya sangat bersyukur ada di jemaat Batamasi ini, di mana semua baik ketua jemaat, majelis, semua bergandengan tangan. Dan doa saya Bapak Ibu adalah, Tuhan jadikan saya untuk mengayomi umat-umat Tuhan ini dan memotivasi mereka untuk tanggung jawab penginjilan itu adalah di tangan kita masing-masing. Di tangan kami masing-masing, di tangan sebagai umat-umat Tuhan, bukan diarahkan kepada satu oknum tertentu. Dan puji Tuhan, mereka mengimani dan melakukan akan pekerjaan Tuhan itu. Dan sampai sekarang juga masih ada KPA yang sedang berjalan dan masih ada jiwa-jiwa yang sedang belajar. Sahabat yang lalu, mungkin ada dari tim komite sudah seperti mengatakan bahwa pendeta ini ada yang sudah matang ini ingin dibaptis. Saudara, bahwa terus dan kami tidak mau berhenti sampai dibaptisan dan pemeliharaan terus kita lakukan.
Dan also itu Bapak Ibu umat-umat Tuhan yang mendengarkan kesaksian ini. Tentu ini masih awal yang kita harapkan. Kita tidak hanya berhenti sampai di target yang diberikan kepada kita. Penginjilan akan terus berkobar. Doakan kami Bapak Ibu di Jemaat Batanmas, karena yang dibaptis pada tanggal 23 Oktober ya mayoritas berada di satu lokasi, maka kami sekarang sedang berpikir mungkin saja jika Tuhan berkehendak, kami akan segera membentuk tim untuk jika sekiranya memungkinkan dibuka di tempat itu cabang sekolah sahabat. Ini yang sekarang kami pikirkan. Sebab itu Bapak Ibu, di tempat itu juga sekarang masih ada KPA sedang berlangsung dan juga masih ada jiwa-jiwa yang sedang belajar. Satu Di unmute dulu pendeta, kepencet. Udah? Oke. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu lewat kesaksian yang saya berikan ini, saya akan menjadi seorang pelayan yang berdedikasi. Apa yang saya coba saksikan ini, Bapak Ibu, saya pikir bahwa butuh dukungan doa. Butuh dukungan doa daripada Bapak Ibu supaya pekerjaan Tuhan akan semakin berkembang di wilayah pelayanan kami secara khusus di Batanmas ini, sehingga akan ada banyak jiwa-jiwa yang akan kita tuntun untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Inilah menjadi kesaksian singkat yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Semoga kesaksian ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu, kita semua yang mendengarkan kesaksian ini. Tuhan kiranya memberkati. Baik, terpujilah nama Tuhan atas kesaksian, satu pemaparan, satu pengalaman, dan saya menyadari suatu pergumulan, tetapi hamba Tuhan, Pendeta Erlingson Pakpahan boleh menjadi satu contoh pelayan berdedikasi bagi kita pada malam hari ini. Bagi semua pemirsa, bagi semua pendeta, gembala, tua-tua jemaat yang hadir malam hari ini, jika memiliki pertanyaan, tips-tips yang dilakukan oleh Pendeta Pakpahan, nanti di akhir pertemuan kita akan buka ruang diskusi. Ya, kita mau sharing bersama, kita mau berbagi agar berkat yang dialami oleh jemaat Batanmas dan jemaat-jemaat lain oleh Pendeta Pakpahan boleh juga kita dapatkan di gereja masing-masing, bisa kita aplikasikan. Baik, sebelum Bapak Silitonga memberikan satu pemaparan penting malam hari ini, kita akan mendengarkan lagu pujian ya yang dibagikan oleh Remaja Advent Mount Moriah.
Baik, Yesuslah sahabat kita terindah, baik dalam pelayanan, baik dalam kehidupan kita setiap hari. Baik, malam hari ini pelajaran penting dengan tema pride atau kesombongan dalam pelayanan akan dibagikan oleh hamba Tuhan, Bapak Ray Silitonga MBA, seorang elder, seorang praktisi, seorang financial consultant, dan motivator. Saat ini kita berikan waktu kepada Bapak Ray Silitonga. Silakan, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Suara saya terdengar dengan baik? Baik di saya, Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Tadi saya lupa bertanya, berapa menit yang dialokasikan untuk saya? Biasa kita selesai jam 9, Pak. Berarti masih ada sekitar 50 menit. Oke. Saya pikir untuk ada waktu ruang tanya jawab, saya akan batasi nanti sekitar 30 menit saja, agar lebih luas pembicaraan. Baik, selamat malam. Terima kasih saya sudah diundang untuk berbicara di grup ini. Satu kesempatan yang baik kita boleh bertemu, belajar firman Tuhan, mengambil manfaatnya untuk memperbaiki kehidupan kita masing-masing. Sementara judul yang diberikan kepada saya adalah pride, kesombongan. Saya akan coba share screen. Baik. Pride. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ada kata-kata yang agak mirip, yaitu boastful atau conceited. Di dalam bahasa Indonesia kita boleh sebutkan kesombongan. Nah, seperti apa ini kesombongan ini? Mengapa perlu kita bicarakan? Dan tentunya supaya lebih ada manfaatnya, terutama dalam pelayanan kita di jemaat atau juga mungkin di organisasi di luar atau dalam rumah tangga kita masing-masing. Minggu yang lalu, berita di Indonesia gempar. Saya pikir masing-masing kita yang ada sekarang ini juga paling tidak ikut mendengar atau membaca berita ini. Ini saya kutip dari media online, di mana terjadi kejadian cekcok. Ya, kurang lebih itulah terminologinya, cekcok antara penumpang di bandara. Jadi seorang perempuan berkata, enggak masalah, kenapa rupanya? Bapak gue emang kenapa? Kalian tahu dirilah sama siapa? Gue bilang, bapak gue bintang 3. Bapak gue, ya sudah tunggu saja. Namanya ada di situ. Dan oleh karena perkataan ini, berita di Indonesia menjadi heboh. Bahkan para pejabat pun ikut terlibat untuk menanggulanginya. Apa ini sebenarnya yang terjadi? Apakah ini bual? Apakah ini kesombongan? Ataukah kedua-duanya? Mengapa ini menjadi masalah? Salah satu contoh kesombongan yang pernah terjadi adalah cerita mengenai kapal yang besar, Titanic, yang dikatakan oleh Philip Franklin, White Star Line Vice President pada tahun 1912. Sudah lama yang lalu. Dia menyebutkan kapal yang baru itu, yang merupakan kebanggaannya. Dia sebutkan, there is no danger the Titanic will sink. The boat is unsinkable
and nothing but inconvenience will be suffered by the passengers. Luar biasa. Kesombongan yang berakhir fatal. Sekitar 1.500 orang mati pada pelayaran pertama kapal Titanic tersebut. Sementara kejadian yang terjadi di bandara, maka ibu yang mengucapkan kata-kata di atas itu harus datang menghadap ke kantor polisi dan juga menghadap orang yang telah bersinggungan dengannya di bandara. Mengenai kesombongan, ya, yang pertama terjadi di alam semesta ini, termasuk di surga ya, kalau yang saya maksud dengan alam semesta, ada dicatat di dalam Yesaya 14. Kita sudah familiar dengan ayat ini. Dan kita tahu siapa yang ada di situ. Yesaya 14 mencatat pada ayat 13, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Tulisan Mrs. White mengatakan, pada awalnya Lucifer merasakan adanya sesuatu yang aneh di dalam hatinya, tapi dia tidak pahami. Gantinya dia menolak, tetapi justru dipeliharanya, sehingga dia tiba pada tahap kesombongan ini. Tapi apa yang salah di sini? Kalau kita lihat hukum moral yang diberikan Tuhan, 10 hukum itu, kok saya lihat tidak ada yang berhubungan dengan kesombongan. Tidak ada dibilang, janganlah engkau sombong. Tidak ada. Jadi apa yang salah di sini? Sekarang kita lihat apa yang memotivasi seseorang untuk menjadi sombong. Mungkin dari sini kita bisa lihat nanti bagaimana cara mengatasinya. Kesombongan itu lahir bertahap. Tidak tiba-tiba datang. Misalnya kita setelah umur 25 tahun, langsung tiba-tiba datang ide, aku mau jadi sombong. Tidak. Itu bertahap, perlahan. Kita tidak sadari sejak kecil. Nah, karena bertahap, dan juga memang kesombongan ini kita pelajari. Dan daya pikatnya itu sangat kuat. Luar biasa. Kita tidak sadari. Kita sudah terikat. Sama sekali kita tidak sadar kalau kita sudah menjadi sombong. Bahkan kita sangkal kalau kita sombong. Sementara upah atau reward buahnya dari kesombongan ini langsung dapat dinikmati oleh pelaku atau kelompoknya. Seperti makan mie instan langsung dapat dinikmati. Tidak pakai tunggu-tunggu. Karena sering kesombongan ini buahnya itu adalah kepuasan emosi. Dan kepuasannya inilah yang dicari. Kenapa? Nah, ketika sombong itu berlangsung, ya, tadi kita ingat, kita tidak sadar itu. Bahkan kita sangkal kalau kita sombong. Pada saat itu berlangsung, imajinasi false positif. Karena semua yang berlalu di dalam alam pikiran kita itu semuanya positif.
Walaupun banyak dari itu sebenarnya adalah false. Tidak seperti itu. Seolah-olah hidup itu berbunga-bunga, walaupun kenyataannya tidak. Dan itu bergerak secara cepat, sehingga kita tidak sadar, dan pergerakannya itu liar. Dan disinilah kalau kita tidak berhati-hati, betul-betul kita akan hilang di bawah kontrol oleh kesombongan ini. Setelah mendapatkan kepuasan emosi, umumnya orang tersebut akan mendapatkan upah atau rewards secara materi atau secara kekuasaan. Dan kemudian karena kita belajar, oh rupanya dengan kelakuan seperti ini, sifat seperti ini, ada untungnya. Puas secara emosi, ya juga mendapatkan materi dan kekuasaan. Itu yang menjadi motivator. Tentu ada hal-hal lainnya juga yang menjadi motivator. Tetapi secara ringkas kita bisa lihat bahwa ini adalah faktor-faktor yang menjadi motivator. Nah, sementara orang yang ada di luar atau lingkungan sebagai observator daripada orang yang melakukan kesombongan ini, ya, dia melihat apa yang dia observasi. Kesombongan ini sering kita jumpai dalam kehidupan setiap hari, bahkan kita sendiri tidak sadari sebenarnya itu adalah berupa kesombongan. Ya, baik itu kesombongan orang yang mengendarai di jalan raya karena mobilnya baru mungkin, atau karena hal lain yang membuat dia harus bertingkah laku sombong, sehingga ditunjukkan dalam tata lakunya di dalam menggunakan jalan. Itu sering kita jumpai. Atau mungkin juga sebenarnya kadang kita juga pelakunya. Sebagai orang yang melihat, memang agak mudah untuk menuduh seseorang, sombong sekali kamu. Gitu ya. Bahkan sering kalau kita tidak bertemu dengan teman alumnus satu angkatan, setelah puluhan tahun ketemu mungkin, sombong kali kau. Sering itu menjadi menjadi sebuah pembuka pembicaraan kadang tanpa kita sadari. Apakah memang begitu? Apakah saya sombong? Tetapi karena kesombongan itu ada di dalam hati, itu sangat sulit sebenarnya untuk membuktikan. Karena kita melihat seseorang, kelihatannya memang sombong, ya. Tetapi belum tentu sebenarnya dia sombong. Karena memang background-nya dia, atau situasi yang dia hadapi saat itu, membuat dia harus agak memagari dirinya. Contohnya mungkin kehidupan sewaktu kita di kampus dulu, supaya seorang korektor itu tidak terpancing memberikan favoritisme kepada teman-temannya, kadang dia harus membatasi dirinya dalam bergaul, dalam berbicara, supaya dia bisa waktu melakukan koreksi, ujian-ujian, dia tidak tercobai. Nah, jadi memang susah untuk membuktikan kesombongan ini, karena ini ada di dalam hati seseorang. Nah, sekarang bual atau kesombongan. Setiap Sabat sebelum dimulai itu khotbah, anak-anak terlebih dahulu mendapatkan khotbah singkat. Lalu dibilang, anak-anak, mari kita menyanyi lagu tema. Judulnya adalah Aku Ingin Jadi Seperti Yesus Kristus. Saya rasa kita hafal lagu ini, ya. Nah sekarang,
Dia dibilang, aku ingin jadi seperti Yesus Kristus. Saya buat tanda tanya. Ini bagaimana ini? Nah, kalau kita kembali tadi ke Yesaya 14 ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Aku ingin jadi seperti Yesus Kristus. Nah, di mana yang salah ini? Apakah ini bual atau kesombongan? Kenapa yang pertama ini kita nyanyikan tiap Sabat, sementara yang kedua ini kita coba jangan. Jangan sampailah ya yang kedua itu. Mengapa? Ternyata yang perlu kita lihat adalah konteks dari kata-kata itu. Konteks dari aku mau menyamai Kristus. Aku hendak seperti Kristus. Konteksnya itu yang perlu kita lihat. Nah, karena konteksnya itu ada di dalam hati seseorang itu, yang menjadi motivatornya, sehingga itulah penyebabnya tadi saya sebutkan bahwa memang susah untuk menuduh seseorang apakah dia sombong atau tidak. Bual adalah mendeskripsikan sesuatu yang dengan berlebihan atau melebihi hal yang sesungguhnya. Biasanya kalau anak-anak ngumpul hari malam minggu, tidak ada yang dibicarakan kecuali menceritakan pengalaman-pengalaman dan berusaha menunjukkan pengalamannya yang luar biasa dibandingkan temannya yang lain. Dan sering terjadi bual-membual. Nah, apakah membual itu sama dengan sombong? Apakah itu sudah masuk menjadi dosa? Nah, sekarang bual bila telah berubah menjadi kesombongan, yaitu ketika tujuan dari memberikan deskripsi yang berlebihan itu untuk mengarahkan perhatian kepada diri sendiri, gantinya kepada pemberinya. Saya buat di sini huruf besar ya, pemberinya atau penciptanya. Inilah yang menjadi problem. Ketika anak-anak bernyanyi, aku hendak seperti Kristus, Yesus Kristus ya, dia menyebutkan bahwa dia ingin membaca Alkitab, berdoa, menyanyi, melayani. Tetapi sementara yang dikatakan mengenai Lucifer, dia hendak menyamai yang maha tinggi karena dia ingin mendapatkan kekuasaan, penghormatan yang seharusnya diberikan kepada Tuhan pencipta. Dia inginkan itu, kekuasaan itu. Inilah konteks kesombongan ini. Dan oleh karena itu saya kasih tanda merah untuk kita sadari. Bila mana kita berbicara mengenai sesuatu atau berperilaku sesuatu, berbicara sesuatu ya, dan tujuan kita semata-mata untuk mengarahkan perhatian melalui pembicaraan itu kepada diri sendiri, gantinya kepada pemberinya atau penciptanya, kita berada dalam bahaya. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Karena Lucifer mau mengambil alih kehormatan, kekuasaan yang dimiliki oleh Tuhan yang hidup, yang kekal. Coba kita lihat lagi ayat Alkitab. Ini bual atau kesombongan. Cerita ini juga sudah terbiasa dengan kita. Di Bilangan 13 ayat 30 sampai 33. Ayat 30 disebutkan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, di sini dia tidak menyebutkan mengalahkan pakai apa. Di ayat ini tidak disebutkan. Ya, jadi kalau boleh saya katakan, ini masih netral. Ayat 31,
Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia, Kaleb, berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 32, juga mereka, yaitu orang-orang yang bersama dengan Kaleb, menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Di mana yang salah di sini? Mereka itu belum menyebutkan mengaitkannya dengan Tuhan. Tetapi kita bisa pahami, Kaleb, dia berkata, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Di dalam benaknya dia berkata bahwa Tuhan akan menyertai kita. Itu yang menjadi poinnya, motivatornya. Sementara yang di ayat 31, 32, dan 33, yang menjadi motivator mereka adalah mereka tidak memasukkan Tuhan di dalam rencana mereka. Mereka bayangkan dengan kekuatan mereka tanpa mengikut sertakan Tuhan sehingga mereka takut. Kalau dilihat juga di sini, orang yang bersama-sama dengan Kaleb itu sebenarnya mereka membual. Orangnya tinggi-tinggi, betul. Apakah betul orangnya memakan penduduknya? Nah, ini mereka gunakan untuk mematahkan semangat orang-orang Israel. Dan juga mereka menyebutkan diri kami seperti belalang. Karena mereka itu orang raksasa. Apa betul? Itu adalah bual. Tetapi mereka gunakan itu untuk melemahkan semangat orang Israel untuk maju. Buku Amsal penuh dengan nasihat. Dan nasihat itu, kalau boleh saya bilang, adalah hukum moral yang sudah teruji. Kalau misalnya hukum logika 1 tambah 1 adalah 2, maka tulisan-tulisan yang ada di Amsal ini adalah hukum moral yang sudah pasti, formula. Amsal 11 ayat 2 menyebutkan, jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Kalau kita kembali kepada cekcok yang ada di bandara, ya, saya yakin ibu-ibu yang berbicara sombong tadi itu adalah memang angkuh. Dan itu bukan tiba-tiba, walaupun dia berkata itu saya hilaf. Tapi itu tidak terbentuk tiba-tiba. Itu sudah ada sejak lama. Hanya tinggal menunggu waktu, seperti bom waktu. Memang kesombongan ini akan datang seperti bom waktu. Hasilnya apa? Dia mendapatkan cemooh, mendapatkan malu. Tetapi katanya, seandainya dia rendah hati, maka hikmat akan datang dan segala macam kesulitan yang dihadapinya, malu yang dihadapinya, cemooh yang dihadapinya, tidak akan terjadi. Hukum moral ini berlaku pada dia dan juga tentunya kepada kita. Semua kita. Tidak ada yang terkecuali. Sifat daripada kesombongan ini ialah kesombongan itu berbanding terbalik dengan pengendalian diri, penguasaan diri. Ya, semakin sombong seseorang, maka penguasaan dirinya pun semakin rendah. Atau sebaliknya, semakin tinggi pengendalian diri, maka kesombongan itu pun menjadi rendah.
Mengapa? Karena orang yang sombong itu sudah dipenuhi pikirannya dengan apa yang dia mau. Ya, karena dia mengejar buah-buah atau rewards yang ada di benaknya. Sementara tadi kita sebutkan bahwa progresnya itu berlaku sangat cepat. Sehingga hal-hal yang sederhana, yang sangat fundamental, itu dikesampingkan. Sehingga umumnya ketika kesombongan itu berlalu, yang ada adalah penyesalan. Seperti dosa yang lain-lain, itu memuaskan tetapi juga adalah hutang dengan premi yang harus dibayar. Sangat mahal. Dibayar segera atau dibayar di kemudian hari. Kita sebagai manusia tidak akan pernah sanggup melawan kesombongan, kecuali ya sama seperti bagaimana kita melihat dosa yang lain, hingga kita dapat melihat bagaimana buruknya rupa dan wajah kesombongan itu sendiri. Maka segala upaya untuk melawan tabiat sombong hanyalah upaya yang sia-sia. Selama dosa itu kita lihat tidak buruk, selama hadiah atau upah melakukan dosa itu sangat menarik, gantinya kita melihatnya buruk, maka dosa itu, kesombongan itu akan tetap kita lakukan. Ini adalah pergumulan untuk saya yang pertama dan untuk kita semua. Setiap hari ini adalah perjuangan saya. Dan saya sering gagal. Pendeta Pastor Chuck Swindoll yang ada di Dallas Theological Seminary di Dallas ya. Dia menulis, no place for pride. Saya baca dalam bahasa Inggris, mudah-mudahan kita semua paham. Unselfishness is demonstrated in a gentle spirit and a servant-hearted attitude. Someone who is truly unselfish is generous with his or her time and possessions, energy and money. As that works its way out, it is demonstrated in various ways, such as thoughtfulness and gentleness, an unpretentious spirit and servant-hearted leadership. When a husband is unselfish, he subjugates his own wants and desires to the needs of his wife and family. When a mother is unselfish, she isn't irked by having to give up her agenda or plans for the sake of her children. When an athlete is unselfish, it is the team that matters, not winning the top honors personally. When a Christian is unselfish, others mean more than self. Pride is given no place to operate. Jadi, saudara-saudara, waktu kita sudah sangat sedikit, sebenarnya saya mau menceritakan sedikit saja dari pengalaman saya. Saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa, boleh berinteraksi dengan berbagai bangsa dan juga dari berbagai negara di belahan dunia ini. Salah satu bangsa yang saya sangat kagum adalah bangsa Viking atau orang Swedia sekarang. Untuk hampir mungkin 12 tahun saya selalu kontak dengan mereka. Dan saya dapati mereka secara umum. Nah, ini secara umum. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat sederhana. Bahkan pemalu.
Dan saya pikir sebagai bangsa kita, atau mungkin sebagai umat yang mengaku sebagai pengikut Kristus, perlu kita contoh. Mengapa? Dalam kehidupan mereka, orang Swedia ini, mereka itu sangat sederhana. Bisa terlihat dari pakaiannya. Pilihan pakaiannya, kalau saya lihat dulu, waktu saya sering bergaul dengan mereka, baju-baju yang sederhana. Tidak mencari yang bermerek-merek. Datang ke kantor, naik sepeda. Atau naik kereta. Mereka tidak mau atau tidak pikirkan untuk membeli mobil. Dan juga kalau mereka mencari rumah, mereka tidak berusaha untuk mendapatkan rumah yang besar-besar. Karena buat mereka itu adalah pemborosan dan buang-buang waktu. Karena mereka lebih suka bergaul bersama teman-temannya atau berolahraga dibandingkan sibuk di rumah, membersihkan rumah, dan kalau pada saat liburan tidak terlalu banyak yang harus dibersihkan. Mereka boleh pergi ke seluruh dunia ini liburan 1 bulan, dan kalau mereka kembali membersihkan apartemen yang ukuran 20 meter atau kadang ukuran 50 meter itu sudah dianggap sangat besar. Saya bilang sangat besar, ukuran 50 meter. Mereka itu hidup sangat sederhana. Padahal secara ekonomi, negara Swedia adalah negara kaya. Sebentar dulu ada alarm. Nah, mengapa? Nah, kalau kita lihat orang suku Viking dulu adalah buas dan berperang. Mereka menjelajah sampai ke Inggris. Bahkan mereka lah yang pertama sampai di Alaska. Tetapi mereka telah menjadi Kristen sudah ratusan tahun. Bahkan kalau saudara-saudara ada kesempatan berkunjung ke kota Stockholm, ada di situ gereja besar namanya. Itu gereja dibangun pada tahun 1100. Dan sekarang pun itu sebenarnya masih berfungsi. Raja Vasa, Raja Swedia yang dulu adalah seorang Protestan yang sangat dedicated. Pada hari gereja atau hari Minggu Protestannya, dia sering keluar dari istana dan melihat orang. Kalau ada dia temukan orang yang bekerja pada hari Minggu, dia tidak segan-segan untuk memukulnya. Mengatakan hari ini adalah hari Minggu. Dan memang kehidupan mereka secara culture orang Swedia itu sangat sederhana. Dan kalau boleh dilihat petunjuk yang ada di Alkitab itu betul-betul mereka terapkan. Misalnya, bila kamu adalah seorang tukang sapu, jadilah seorang tukang sapu yang terbaik. Dan bila kamu bekerja, maka bekerjalah seolah itu untuk Tuhan. Dan kita bisa lihat sekarang hasilnya. Mereka itu memproduksi barang-barang dengan kualitas yang sangat bagus dibandingkan produk dari negara-negara lain. Dan ada salah satu poin yang saya sendiri kagum melihatnya. Mereka itu cenderung sosialis. Maksudnya begini. Kalau ada di dalam satu tim mereka, 10 orang. Dan misalnya, tiba-tiba seseorang mendapatkan hadiah dari bosnya. Dia akan berkata, saya merasa tidak layak menerima ini. Bagaimana dengan teman-teman saya? Karena mereka juga ikut. Jadi gantinya mereka itu berjuang untuk menjadi yang beda, menjadi yang harus mendapatkan yang spesial. Mereka itu sangat sosialistik. Dan itu sudah tertanam di dalam pola berpikir mereka. Dan saya pikir kita sebagai umat Tuhan, pengikut Kristus, jangan hanya dalam kata-kata,
Dan inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ada banyak kualitas-kualitas yang baik yang sebenarnya saya mau share, tapi karena waktu kita, maka saya cukupkan contoh kehidupan yang pernah saya lihat sendiri. Jadi inilah kurang lebih yang dapat saya sampaikan mengenai kesombongan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Karena ini adalah juga pelajaran buat saya pribadi. Dan semoga bermanfaat untuk saudara-saudara yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Selitonga. Ya, satu pelajaran penting malam hari ini boleh dibagikan. Demikian juga terima kasih banyak kepada Pendeta Erlingson Pakpahan yang sudah membagikan ladang kesaksian bagi kita malam hari ini. Baik, kita masuk ke ruang diskusi. Jika ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, bagi yang hadir di ruang live Facebook, boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat. Demikian juga yang hadir di ruang virtual Zoom, bisa juga menuliskannya di kolom chat, atau raise hand untuk bertanya secara lisan. Ya, karena kita sekarang masuk ke ruang pertanyaan. Ada yang mau bertanya secara lisan? Saya beri kesempatan dulu sebelum saya baca pertanyaan yang masuk di ruang Facebook. Oke, kalau belum ada yang resen, saya baca ada pertanyaan dari chat Facebook kepada Pendeta Erlingson Pakpahan dari Sirait. Apa kiat dekat dengan pemerintah di Batam? Boleh bagi kiatnya, Pak Pendeta. Silakan Pendeta Pakpahan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Sirait. Pertanyaan yang sangat bagus. Saya nggak tahu memang, saya ini rindu untuk bersahabat dengan siapapun. Dan sejak saya pelayanan pertama di Sibolga, saya selalu membuka akses untuk dekat dengan pemerintah. Puji Tuhan memang itu selalu diberikan Tuhan pintu untuk bisa berkenalan dengan para pejabat-pejabat. Satu hal bahwa ketika ada pertemuan, saya selalu tahu diri Bapak Pendeta. Karena saya tahu jumlah kita sebagai Advent di denominasi lain adalah persentasenya sangat kecil. Tetapi ketika kita memiliki kesempatan untuk memiliki akses, saya selalu menawarkan, Pak, boleh berkunjung? Boleh. Untuk apa? Saya hanya berdoa, karena saya tahu tanggung jawab Bapak sebagai pemimpin di daerah ini sangat-sangat besar. Dan saya hanya berdoa sebentar saja. Jadi sederhana saja. Dan kedua, bagi saya ketika ada pertemuan-pertemuan, kalau itu bentuk undangan, saya selalu hadir. Kecuali seringkali, kalau ada pertemuan, malah kalau di Batam ini, di Kepri ini, kalau ada pertemuan, jangan dibuat pertemuan hari Sabtu supaya Pendeta Pakpahan bisa datang. Dan itu saya tidak pernah minta. Saya tidak pernah minta dan saya tidak pernah ngomong. Tapi kalaupun dibuat itu pertemuan hari Sabtu, hari Sabat, saya tidak pernah bantah, udah silahkan, tidak apa-apa, saya setuju saja dengan itu. Tapi mereka bilang, kalau supaya Pendeta Pakpahan bisa datang, maka biarlah kita buat pertemuan di hari lain. Tetapi ketika itu ada pertemuan di hari selain hari Sabat, maka tanggung jawab saya adalah, kalau boleh hadir sebelum waktunya dimulai. Ya, karena bayangkan Bapak Ibu, untuk di Kepri ini, persentase kita itu mungkin hanya 0,0 sekian dibanding denominasi lain. Jadi saya juga heran kenapa Tuhan itu berpihak berkatnya kepada kita, saya nggak tahu. Ada banyak yang iri ketika kita mendapatkan hibah-hibah, baik berupa mobil maupun ini juga sekarang saya sedang, ya mungkin ada juga akan hibah, mungkin tahun depan akan cair untuk wilayah Kepri. Jadi kita juga sudah arahkan ke satu gereja. Artinya kenapa Bapak Ibu? Itu saja, saya sangat sederhana saja. Jadi kita buka akses kepada mereka, jangan pernah takut, jangan pernah minder, tetapi juga jangan terlalu kita menggurui. Ya, jangan menggurui, merasa kita seperti hebat. Udah, ikuti saja, sepanjang itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ikuti saja. Dan saya hanya, untuk mobil itu satu hal yang sangat unik Bapak Ibu, untuk mobil itu saya tidak pernah minta.
Saya tidak pernah minta. Tapi ada satu anggota dewan datang, pendeta Pahan tolong buat begini-begini. Saya akan perjuangkan satu mobil untuk Advent. Bapak Ibu, begitu datang mobil itu, pendeta-pendeta nominasi lain mengiri kepada saya, kepada gereja kita, kepada umat-umat Tuhan. Kenapa? Advent berapa orang sih di KPRI ini, sementara denominasi lain sampai ratusan ribu. Mereka belum dapat. Nah, jadi saya tidak memiliki kiat, Pak Pendeta. Saya hanya berdoa, ya, kesempatan ada, ya. Satu hal yang sangat unik juga, ya, seperti yang saya katakan tadi. Seorang ketua DPRD, Pendeta Pahan, coba dampingi saya sini rapat. Saya ditarik ke sebelah kirinya. Saya hanya duduk, saya nggak tahu apa-apa. Saya ditarik ke situ, Pendeta Pahan di sini, di sebelah kiri ini. Temani saya berbincang-bincang di sini. Sebelum pandemi itu, Bapak itu paling senang kalau saya menemani dia sarapan. Saya nggak tahu juga. Jadi karena saya senang mendoakan. Kebetulan tinggi kami sama, bukan pendek ya. Tinggi kami sama mungkin. Jadi dia senang dengan saya. Jadi Pak Sirait tidak ada kiat, Pak. Jadi kita bersahabat dengan siapapun, itu saja. Kita selalu membuka kita, hadiri kita, akses kita udah. Jadi itu saja Pak, tidak ada metode lain Pak yang bisa saya lakukan. Hanya itu. Terima kasih Pak Sirait. Baik, terpuji nama Tuhan. Ya, luar biasa. Ya. Apakah ada di antara Bapak Ibu, pendeta, atau jemaat yang mau bertanya secara lisan sebelum saya baca pertanyaan di kolom chat? Oke, baik. Kalau belum ada, kepada Bapak Ray Silitonga, ada pertanyaan dari Bapak Jeru Megan. Kesombongan menjadi ciri khas para pelayan di UIKB dan UIKT. Tampaknya sekarang para hamba Tuhan harus memiliki mobil atau kendaraan bagus dalam pelayanan. Sedangkan anggota banyak yang masih berjuang untuk hidup. Apakah itu termasuk kesombongan, Pak? Pak Silitonga, terima kasih live-nya. Boleh direspon, Pak Silitonga? Baik. Jadi seperti yang saya tulis tadi di dalam presentasi itu, bila kesombongan itu ya bermotivasi untuk memfokuskan segala sesuatu kepada diri sendiri atau mengambil keuntungan untuk diri sendiri, tidak digunakan untuk pelayanan, saya pikir itu sudah border bahkan berbahaya, tanpa menghakimi ya. Karena memang bisa saja perlu mobil untuk pelayanan. Kita tidak bisa sangkal itu. Tetapi bila perlu mobil hanya untuk menunjukkan saya bisa dapatkan ini, gantinya untuk melayani. Jadi itu saya pikir sudah berbahaya. Memang sulit untuk menghakimi, dan saya sendiri juga berusaha untuk tidak mau menghakimi orang. Karena berat bagi saya untuk bisa menghakimi orang. Tetapi saya pikir sebagai pengerja, atau mungkin juga kita masing-masing secara pribadi ya, bila fokus daripada semua effort kita, segala upaya yang kita buat itu, baik dari segi berbicara, ya, bila fokusnya adalah untuk kita, itu udah berbahaya menurut saya. Jadi masing-masing kita sebaiknya mengevaluasi diri sendiri. Kalau kita memang berkata, saya mau mengikuti Yesus Kristus, seharusnya kita malu kalau sampai mengalihkan fokus itu ke diri kita sendiri, gantinya kepada Yesus. Kurang lebih itu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Silitonga. Ada saya di sini, Bapak Huta Barat. Boleh kasih pendapat Pak tentang pelajaran kita malam hari ini? Ya, pride atau kesombongan dalam pelayanan. Silakan Pak Huta Barat. Baik, terima kasih. Selamat malam semua. Jadi memang di dalam pelayanan ini yang paling utama kita harus mengikuti ya metode Kristus. Ya, dia pemilik segalanya, dia pencipta kita. Ya.
tanpa dia kita tidak ada, tapi bagaimana dia begitu humble, begitu rendah hati, dia datang untuk kita ke bumi ini. Jadi pelayanan yang terbaik memang pelayanan yang rendah hati. Ya, itu akan menunjukkan bagaimana kita sangat mengagumi Yesus, dan sifat Yesus itu kita teladani kembali untuk memberikan pelayanan yang baik bagi siapapun, ya, siapapun, mau kalangan yang paling tidak dipandang sekalipun, apabila ya kita melakukan pelayanan di bidang ditanggung jawab apa saja yang dipercayakan Tuhan, maka itu akan membuat simpati, empati dari saudara kita yang dilayani. Dan dengan demikian mereka akan ya tertarik, ya, mengetahui, mencari tahu siapa kita, dan secara tidak langsung ya orang akan melihat bagaimana kita sebagai pelayan-pelayan Kristus yang sangat dapat memberi pengaruh kepada sesama. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mendapat pengalaman yang diuraikan juga oleh Bapak Ota Barat. Apakah ada pertanyaan lagi dari pendeta atau jemaat di kolom Zoom ini? Baik, saya baca dulu pertanyaan berikutnya kepada Bapak Ray Silitonga dari Terolina. Apakah GMHK tidak terlihat sombong dengan keeksklusifan yang dimilikinya dan cenderung merasa benar? Mohon pandangannya, Pak. Silakan, Pak Silitonga. Baik. Kalau saya lihat, kalau saya coba ingat kembali grafik iman saya, mungkin dari sejak tahun 1980 lah ya, sampai sekarang. Ketika masih muda dulu. Saya pikir saya sendiri juga sombong. Khususnya ketika berdiskusi dengan umat-umat Tuhan yang bukan Advent. Kita selalu merasa kita tahu banyak. Tapi belum tentu melakukannya banyak. Memang betul kita memiliki buku Roh Nubuat yang jemaat lain atau gereja lain tidak memiliki. Dan di situ dari buku itu ada sangat banyak hal-hal yang dapat membantu kita memahami arti dari Alkitab. Saya pikir memang secara umum banyak yang menjadi sombong. Tetapi lupa bahwa kita sebenarnya mengetahui banyak, tapi tidak diimbangi dengan perbuatan yang banyak. Dan ini adalah berbahaya. Bahkan sampai pada tahap fanatisme. Dan fanatisme ini adalah tidak membawa jiwa kita lebih dekat kepada Tuhan. Nyonya White menulis secara khusus mengenai fanatisme. Mungkin nanti ada pembahasan khusus mengenai fanatisme. Karena itu sangat membingungkan dan menyesatkan menurut saya. Kita pikir kita selamat, tetapi sebenarnya kita ini adalah batu sandungan bagi orang lain. Jadi cenderung kita dulu kalau mendengarkan diskusi Alkitab dengan gereja lain sering kita anggap itu si tetek. Karena aku sudah tahu lebih banyak. Tetapi kita tidak imbangi dengan perbuatan. Betul menurut saya. Memang ada kesombongan. Dan itulah yang perlu kita perbaiki. Jangan sampai kita jatuh. Justru dengan pengetahuan yang kita miliki, kita rangkul semua manusia. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Hanya kita memiliki terang yang lebih besar. Dan itulah yang harus kita bagi-bagikan kepada orang lain. Bagaimana caranya? Ya, mungkin tadi kita terapkanlah yang seperti yang
diterapkan oleh Pak Pendeta Pakpahan. Ya, dengan merendahkan hati, merendahkan diri kita sendiri, melayani. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Selitonga. Mungkin Pendeta Pakpahan mungkin boleh kasih respon juga atau pendapat dari pertanyaan ini. Ya, karena pertanyaan begini, apakah GMHK tidak terlihat sombong dengan keeksklusifan yang dimilikinya dan cenderung merasa benar? Siapa tahu ada pandangan juga. Silakan Pendeta Pakpahan. Mohon maaf, memang mungkin ya maaf. Jadi karena saya bukan latar belakang dari Advent, justru itu yang saya buka Pak Selitonga. Jadi nyatanya ketika saya dekat dengan ke semua pihak, juga tanda petik ada oknum anggota jemaat juga seperti gimana ya, artinya tidak setuju, kurang setuju dengan tindakan saya. Karena saya menurut mereka terlalu membawa gereja itu kepada publik, kira-kira begitu. Saya pikir, saya katakan sama beliau, justru itulah mungkin kurang tepat selama ini. Kurang tepat. Jadi kita buka akses kita ke apa, jadi karena mungkin menurut saya, kalau masih ada oknum tidak mau membuka diri keluar, menurut saya, itu masih merasa bahwa gereja ini berada di satu lingkungan yang merasa eksklusif, merasa bahwa kita ini lebih hebat daripada yang lain. Dan nyatanya setelah kita membuka diri keluar, ya kita masih harus banyak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, jadi salah satu Bapak Ibu, salah satu yang saya adopsi, saya sharing dengan beberapa pendeta bagaimana pengembangan gereja, menginjil. Jadi saya juga belajar dari karismatik juga, bagaimana cara pendekatan kepada lingkungan. Jadi ada banyak yang kita harus belajar. Saya tahu bahwa kalau kita belajar dari Pentakosta luar biasa, di mana-mana sekarang gereja karismatik. Bahkan kalau beribadah okumenis, sekarang sudah dipimpin oleh karismatik ibadah. Satu hal yang luar biasa, mereka hanya modal gitar bisa buka gereja. Loh, kenapa kita tidak bisa hanya tong dogo jap, kata orang Batak, tong dogo jap itu aja dinyanyikan, 1 tahun lagi sudah berdiri gereja di situ. Saya pikir kenapa kita tidak mau belajar? Jadi ada banyak yang perlu kita pelajari dari lingkungan kita yang lain. Jadi ya dengan demikian saya juga lebih membuka diri, kemudian saya bisa bagaimana pendekatan kepada lingkungan. Ya. Jadi itulah yang saya coba praktekkan. Jadi saya sangat benar, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Bapak Selitonga tadi. Ya, jadi artinya bahwa mari kita lepaskan ya logo keeksklusifan itu, marilah kita membuka diri kita kepada siapapun dengan rendah hati. Ya, jadi tidak juga melulu merasa bahwa kita lebih hebat daripada yang lain. Ada banyak hal yang bisa kita contoh, adopsi daripada yang lain untuk kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita. Ya, tidak semata-mata kalau dulu ya maaf saja ketika saya baru berada di gereja ini, ada orang yang mendogma saya. Ya, di luar sana itu semua salah. Wah, jadi saya tertanam di dalam diri saya. Kemudian dulu belum pendeta, Erlingson, namamu itu sudah dicatat oleh gereja Katolik. Nanti kamu akan dibunuh. Sehingga setiap kali saya melihat warga Katolik, saya merasa langsung musuhan. Karena itu yang ditanamkan. Begitu dibaptis saya bilang, nanti itu gereja Katolik berteman dengan kamu itu mencatat namamu supaya nanti kamu gampang dicari kemudian Jadi saya langsung tertanam di sini. Begitu dengan bertemu dengan, apalagi saya ada ipar saya, lahir saya pastor. Jadi ketika saya bertemu di kampung, itu yang saya ingat. Jadi ada rasa kok begini ya. Jadi cara penanamannya itu salah menurut konteks saya. Jadi mari kita bersahabat kepada semua orang. Siapapun dia akan menjadi sahabat kita. Ya, itu yang bisa saya tambahkan dengan apa yang sudah dipaparkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oh, ada Pak Selitonga, silakan Pak melengkapi. Baik, menarik dari perkataan Pak Pakpahan. Jadi begini, saya mau kasih contoh saja. Bagaimana saya merasa kerdil secara iman. Beberapa tahun yang lalu, di lingkungan tetangga saya ini, ada seorang bapak yang suka jalan pagi. Kemudian saya ikuti karena saya orang baru di lingkungan ini.
Setelah lama kita ngobrol, dan dia adalah jemaat dari gereja lain. Saya tidak sebutkanlah. Tetapi Bapak ini sangat bijaksana. Dan satu anaknya dikirim ke Australia, dan satu lagi dikirim ke Amerika, sekolah untuk ambil engineer. Yang punya prospeksi untuk kalau kembali ke Indonesia akan mendapatkan materi yang banyak. Karena saya tahu persis jurusannya itu dibutuhkan. Tetapi apa yang terjadi? Anaknya itu sekolah di Amerika, ternyata setelah tamat, justru dia tidak satu agama lagi, tidak satu jemaat lagi dengan bapaknya ini. Bapaknya ini terima. Tetapi dia justru menjadi seorang Protestan. Ya. Dan setelah tamat, dia memilih menjadi misionari, bukan Advent ya, menjadi misionari ke Uzbekistan. Dia masih single, masih muda, dia pilih menjadi seorang misionari ke Uzbekistan, yang mana di sana, kalau ketahuan menjadi seorang misionari, hukumannya bisa hukum mati. Risiko itu dia lakukan. Dan saya bengong mendengar itu. Dan saya merasa kerdil. Jadi kalau saya masih menganggap bahwa, wah, saya tahu gereja saya yang paling benar, saya tahu kebenaran, tapi saya tidak lakukan. Kalau saya dalam posisi dia, belum tentu saya punya nyali. Nah, sekarang saya coba berikan tantangan kepada saudara-saudari yang ada di forum ini. Apakah ada yang berani melakukan seperti itu? Jadi kalau ada yang berani, mungkin bolehlah merasa hebat, eksklusif. Tapi kalau masih belum ada, marilah kita buang perkataan, pemikiran eksklusif itu. Kita seharusnya malu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Di Zoom ini ada pendeta Saiman Saragi, ada pendeta SG Manik. Apakah ada mau memberikan pendapat? Ada Pak Pendeta Saragi atau Pendeta Manik? Sebelum waktu ini kita berikan kepada Bapak Silitonga dan Pendeta Pakpan untuk closing statement. Oke, baik. Kalau tidak ada, karena pertanyaan-pertanyaan yang masuk tidak ada di saya. Oke, ada Pak MF Tambunan. Boleh Pak, silakan. Ya, silakan Pak. Selamat malam semuanya. Kebetulan saya tidak mengikuti tadi dari awal, sehingga hanya belakangnya saja saya dengar. Saya tertarik dengan informasi barusan yang sudah disampaikan tentang pergaulan dengan sekeliling kita ini. Ada satu hal, mungkin supaya lebih sedikit paham latar belakang saya, mungkin tidak semuanya kenal dengan saya, toh. Saya hampir lebih dari 40 tahun tinggal di Jerman, dan pergaulan saya dengan begitu banyak umat-umat lain itu sangat luas, termasuk dengan sepupu kita ini, apalagi dengan yang lain. Sekarang sejak 10 tahun ini saya ada kembali di Indonesia, dan sejak tahun 2017 itu saya salah satu eksekutif di Kabupaten Bogor, anggota eksekutif di Kabupaten Bogor di bidang Badan Kerjasama Antar Gereja. Jadi saya sangat kenal dengan gereja Pantekosta yang disebutkan tadi itu, gereja GBI dan lain sebagainya. yang selalu menjadi persoalan bagi kita. Saya sebutkanlah bagi kita, karena di Kabupaten Bogor ini ada beberapa gereja yang termasuk di bidang Kabupaten Bogor itu. Bila mana saya ajak mereka untuk bertemu dengan semua gereja-gereja lain itu, mereka mundur langkah. Saya tidak mengerti kenapa. Tapi lambat laun juga saya mengerti masalahnya di mana. Bukan karena kesombongan sebenarnya Pak Silitonga, tetapi karena doktrin Masih Advent hari ke-7 itu mengatakan kita ini umat sisa, kita ini umat yang khusus, dan kalimat mengatakan keluarlah dari Babylon itu mengajak kita itu untuk tidak bergaul rasanya seperti dengan mereka. Saya kebingungan sebenarnya dengan pemahaman itu secara pribadi, karena
di dalam konteks saya berbicara tentang kalimat yang saya sampaikan tadi itu, saya pertanyakan kenapa Yesus datang ke bumi ini kalau bumi ini adalah neraka itu. Padahal dia datang ke bumi ini untuk menyelamatkan kita. Ya kan? Nah, sekarang pekerjaan yang diberikan kepada semua umat, khususnya kalau kita bilang kita umat Advent ini adalah yang selalu kita sampaikan, pekabaran Matius 78 itu, ya ayat yang terakhir-terakhir itu mengatakan pergilah dan sampaikan pengabaran Injil. Nah, bagaimana kita mengabar Injil kalau kita tidak bergaul dengan sekeliling kita ini? Ya kan? Jadi, kalau saya ingat bagaimana Yesus dulu datang ke bumi ini, kita sudah tahu beritanya bahwa dia datang kepada, saya sebutkanlah secara kasarnya, datang ke gereja Advent itu, tetapi gereja Advent itu menolak Yesus itu. Dia datang ke bangsanya, bangsa Israel, dia tolak. Akhirnya kemana dia pergi? Dia pergi ke pasar-pasar. Dia pergi ke mana-mana. Tidak datang lagi ke gereja Advent itu, tetapi dia pergi ke mana-mana. Dan banyak yang masuk menjadi anggota kerajaan sorga itu. Jadi sebenarnya di sini ada satu kesalahpahaman di dalam menyampaikan prinsip itu, bahwa seharusnya seperti yang disampaikan ke bangsa Israel itu dahulu, mereka umat yang dipilih, tetapi tujuannya untuk bergaul dengan sekelilingnya, membawa kebenarannya. Yang terjadi memang, yang itulah yang kita tahu, bahwa bangsa Israel itu bergaul dengan sekelilingnya, malah mereka yang dimenangkan sama mereka, bukan sebaliknya. Nah, ini harus yang menjadi perubahan kita. Saya tidak tahu Pendeta Pak Pahan ini latar belakang gerejanya sebelumnya dari gereja apa, Pak Pendeta? Dari gereja HKBP ya, Mang. Oke. Jadi saya sangat bergaul dengan gereja HKBP itu. Saya yang mendirikan dengan beberapa orang gereja HKBP di Eropa. Saya salah satu yang menandatanganinya. Karena kenapa? Saya berbangga diri dan berbangga hati yang namanya Nomensen datang ke kampung kita membawa pekabaran tentang Yesus. Kenapa itu kita tolak? Kalau mereka berbeda dengan pemahamannya di dalam Alkitab itu dengan kita, tapi mereka mengabarkan juga pekabaran tentang Yesus. Ya kan? Nah, sekarang kalau saya lihat, kalau di Pahai, di Lubang Geraga Pahai di Tarutung itu, ada gereja namanya di situ, Gereja Konrad Tambunan. Itulah opung saya. Yang membangun gereja itu adalah, yang membangun gereja itu bapak-bapak kami. Ya kan? Jadi saya lihat di mana opung saya itu besar, dan bapak kami besar, memang di seberang itu gereja HKBP yang besar itu. Nggak bisa dilawan. Sampai sekarang pun berkesulitan untuk membawa mereka ke kita. Tetapi setelah saya selidiki, di mana masalahnya? Orang Advent sendiri juga tidak Advent di situ. Dia ikut juga merokok, dia ikut juga minum tuak, dan lain sebagainya. Jadi kita mengatakan kita umat yang sisa, tetapi bertindak berbeda. Nah, ini persoalan yang ada di kita. Bolehlah saya ikuti kalimat dari Pak Silitonga tadi itu. Menyombongkan mengerti kalimat firman Tuhan itu besar, berkumandang besar-besaran, dan ternyata di baliknya itu ya berbeda. Hari Sabat lalu saya berkhotbah di Jakarta Utara. Saya pertama kali ke situ, saya bertanya kepada ketua sidangnya, jumlah jemaatnya berapa? Dia katakan 300 orang. Tapi yang aktif dan yang selalu datang kira-kira 150 orang. Lalu saya bilang 50% ya. Ya sekitar begitu Pak Tambunan. Saya bilang jangan kaget. Jangan kaget. Audit Gereja Mas Advent hari ke-7 seluruh dunia mengatakan jumlah anggota kita itu 18 juta, tetapi setelah diaudit ternyata yang ada dalam gereja cuma 50%. Kemana 50%-nya? Yang keluar itu kita tidak tahu. Saya selidiki pada waktu saya di Jerman. Ternyata yaitu banyak yang kecewa dengan keadaan yang di dalam. Ya kan? Pengaruh karismatik yang datang ke kita, yang membawa juga orang Advent masuk ke dalam. Kenapa rupanya dengan karismatik itu? Masalahnya di mana? Tadi Pak Pendeta, Pak Pahan mengatakan mereka bisa membawa orang dengan satu gitar ke gereja. Kalau yang sekarang di Jakarta ini saya lihat sudah modern. Mereka punya sistem musik di dalam. Saya senang dengan musik itu, karena saya juga pemain musik. Senang saya dengan musiknya. Apa salahnya dengan musik itu? Tidak salahnya. Yang saya sesalkan dan sedih jadi mereka itu, pekabaran mereka memang tidak benar-benar sesungguhnya apa yang ada dalam Alkitab itu. Mereka hanya menikmati kesenangan sesaat saja. Setelah pulang ke rumah, tidak membawa message yang mengatakan bahwa Yesus itulah juru selamatku. Itu perbedaannya.
Nah, jadi seharusnya kita mengambil atau memish atau mencampur keberadaan itu di dalam gereja kita. Betapa banyak orang-orang muda menginginkan musik yang sesuai dengan selera mereka untuk tinggal di dalam gereja, tetapi ini kita sorong keluar sehingga mereka tidak tertarik datang ke gereja. Ini persoalan di Eropa juga besar pada saatnya. Di mana-mana di dunia yang modern sekarang, kalau orang muda itu tidak diikuti dengan selera musik mereka, mereka tidak datang ke gereja. Tidak datang ke gereja lagi, ya kan? Sebagai contohnya. Demikian juga penyampaian firman Tuhan itu seharusnya juga dimodernisasi tanpa menghilangkan isi dan makna daripada firman Tuhan itu, supaya mereka mendengar dengan caranya sehingga mereka juga mengerti. Bahasanya juga, saya bukan mau mengkritik, bukan. Saya bukan mau mengatakan bahwa pengetahuan saya lebih pintar, tetapi saya mengikuti beberapa KKR setelah saya pulang di Indonesia ini. Penyampaian daripada KKR itu saya lihat tidak berbeda dengan seperti orang tua saya tahun 60-an menyampaikannya. Masih doktrin itu murni. Doktrin murni disampaikan. Orang kadang-kadang tidak ngerti. Ada yang menyampaikan kepada saya beberapa sahabat ke belakang. Advent itu luar biasa, tetapi kasih tidak ada di dalamnya. Coba. Ngeri kan? Orang Advent mengatakan sama orang Advent begitu. Jadi apa yang menjadi persoalan kita itu harus kita teliti sebenarnya supaya kita bisa memenangkan orang lebih banyak, oleh karena seperti yang disampaikan tadi, yang saya dengar sebentar tentang kesombongan itu, Pak Silitonga, tidak muncul di kita. Alkitab itu bukan membawa saya menjadi orang sombong, tetapi membawa saya menjadi orang yang penuh kasih seperti Yesus itu, sehingga orang dapat menerima saya menjadi seseorang yang seperti tertulis dalam Alkitab itu. Itu sebenarnya message yang saya mengerti dari Pak Silitonga tadi itu, dan memang itu yang disampaikan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi jangan kita, ya inilah sekarang kan sudah momentum Natal ini. Sebenarnya sudah banyak perbincangan, bisa nggak Advent itu bernatal atau tidak? Kenapa kita persoalkan Natal? Kenapa kita persoalkan Natal misalnya? Saya tahun 2018, conference saya undang, dan pendeta-pendeta datang karena mereka mendapat kursi khusus. Kenapa? Karena Presiden Jokowi kami undang. Ya kan? Jadi datang karena Presiden Jokowi. Jokowi tidak datang, tidak jadi datang, pada pulang pendeta-pendetanya. Kenapa kita seperti itu? Membuat saya kebingungan. Tentunya kita jangan hilang daripada pemahaman kita tentang Alkitab itu. Tapi dengan pendeta-pendeta itu, saudara-saudaraku, mereka tidak mengerti Alkitab itu sebagaimana sesungguhnya. Banyak pendeta, kalau Pantekosta, mereka itu terdiri hanya 3 bulan menjadi, dan sudah disebutkan pendeta. Kalau kita kan 4 tahun kan, ya tahu. Nah, jadi mereka tidak penuh mengerti isi Alkitab itu sesungguhnya, nggak mengerti. Jadi di situ sebenarnya tempat kita, ya toh, tempat kita. Tahun 2018 ketika membuat yang besar ini, ketika yang dibuat besar ini. Jadi sebelum ada Natal itu, contoh ya, boleh ya sedikit lama ya Pak Pendeta ya, Pak Tambolo ya, Bang ya. Baik Pak. Cerita sedikit nih, karena pada saat ini momentum ini memang menjadi satu perbincangan ini. Tahun 2018 pada waktu direncanakan membuat Natal se-Kabupaten Bogor dan presiden diundang. Yang disampaikan pada rapat pertama dikatakan cuma bisa 3 grup yang nyanyi. Yang pertama menawarkannya saya. Gereja Advent akan membawa musik, saya bilang. Ya toh? Yaitu selama berbulan-bulan tidak pernah diperbincangkan. Pada perbincangan terakhir sudah berkumpul 200 pendeta ini di Kabupaten Bogor memperbincangkan bagaimana susunan acara itu. Karena 3 grup saja yang boleh nyanyi, tiba-tiba muncul, loh, kok Advent sudah duluan? Ya saya dari awalnya kan, tapi tanpa saya komentari, sudah dari awalnya saya sampaikan Advent membawa choir. Nah, tetapi yang menjadi persoalan yang ingin saya sampaikan adalah mereka memperbincangkan Advent itu Protestankah, Advent itu Kristenkah? Siapa Advent itu? Hampir 200 pendeta bertanya, siapa Advent itu? Coba bayangkan. 30 menit. Lalu bagaimana kita tunjukkan nama ini sekarang? Karena mereka tidak tahu menempatkan Advent itu di mana. Tidak tahu. Coba. Setelah ribut, tidak ada keputusan. Saya bilang, saya minta waktu untuk menjelaskannya.
saya jelaskan karena plakat yang sudah keluar disebutkan perayaan Natal Gereja Katolik dan Gereja Protestan. Loh, saya bilang, apakah ini sudah tepat? Kenapa dipertanyakan? Katanya kepada saya tanya begini, dan saya jelaskan begini. Merayakan Natal itu tujuannya apa? Apakah tujuannya tidak merayakan kelahiran Tuhan Yesus? Saya tanya kepada Katolik, benar Pak Tambunan? Di samping saya itu berdiri romonya yang punya, karena kami rapat di gereja Katolik di Cibinong. Lalu saya tanya romonya, kalau gereja Katolik dan Pak Romo merayakan hari ulang tahun Yesus, siapa Yesus itu untuk Pak Romo? Apakah Pak Romo pengikut Kristus? Oh iya, Katolik pengikut Kristus. Tahu enggak artinya pengikut Kristus di dalam leksikon? Saya katakan kepada dia. Pengikut Kristus artinya Kristen. Oh iya, kami Boleh Kristen. Pak Tambunan di ini karena Pak Silitonga 5 menit lagi dia harus keluar. Oke, saya persingkat nih. Ya, silakan, Pak. Jadi pertanyaan yang sama saya sampaikan juga kepada gereja yang lain. Nah, jadi saya sebutkan begini, bahwa Kristen Protestan itu dan Katolik sama isinya. Karena kita sama-sama Kristen, harusnya plakat ini tidak terbagi dua, Katolik dan Protestan. Karena kita sama-sama Kristen. Nah, kenapa terjadi Kristen dan Protestan? Protestan dan Katolik? Saya jelaskan singkat itu kepada mereka. Akhirnya bangkit berdiri Romo itu karena sudah mengerti yang saya maksud, bahwa ada terjadinya permasalahan antara Katolik dengan Protestan itu. Sampai ke sana saya sampaikan. Tapi yang menjadi kepentingan saya pada saat itu mengatakan, kami juga Protestan. Karena kami memprotes, yang kalian protes itu, makanya ada Advent. Itu bedanya kalian dengan saya. Itu saya bilang sama mereka. Tapi kita sama-sama Protestan dan kita sama-sama Kristen. Saya gunakan tempat itu untuk menyampaikan pekebaran yang kita mengerti. Kalau saya tidak masuk di situ, 200 pendeta tidak tahu bahwa Advent itu begini. Jadi jangan kita bersembunyi. Jangan kita mengatakan kita memiliki firman Tuhan, tapi kita tidak nyatakan kepada orang yang membutuhkannya. Itu yang message saya dengarkan tadi sedikit dari pendeta Pak Pahan sama Lai Silitonga yang menyamakan, kita tinggalkan kesombongan itu, tapi marilah kita menunjukkan kasih itu yang Tuhan sampaikan. Terima kasih, Bang. Baik, terima kasih. Satu pelajaran saya pikir itu juga sebagai amaran bagi kita untuk kita bisa melakukan terbaik. Baik, terima kasih kepada Bapak Ray Silitonga dan Pendeta Pak Pahan. Kita berikan waktu 1-2 menit untuk closing statement dari Bapak Silitonga. Nah, yang pertama Pendeta Pak Pahan dulu, lalu nanti Bapak Silitonga. Silahkan Pendeta Pak Pahan. Baik, terima kasih. Mari kita mulai dengan apa yang ada bagi kita. Mulailah dari hal kecil, tetapi ketika Tuhan percayakan lebih besar, jangan itu membawa kita jatuh oleh karena kesombongan yang kita miliki. Tuhan berkati kita. Baik. Mari kita bangun dari tidur rohani. Waktu kita sangat singkat. Betul-betul sangat singkat. Tidak ada waktu untuk mementingkan diri sendiri. Inilah doa saya yang selalu saya mohon kepada kita semua pelayan-pelayan, baik menjadi seorang pelayan secara struktur ataupun saya sebagai anggota, tidak ada waktu kita banyak. Mari kita mengikuti Yesus dengan kerendahan hati. Terima kasih. Yang dulu pendeta, oke. Oke, baik, terima kasih. Kita beri kesempatan kepada Pendeta Sony Situmorang untuk pengumuman minggu yang akan datang dan nanti doa penutup oleh Pendeta Pak Pahan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ray Silitonga atas pemaparan yang luar biasa. Demikian juga Pak Pendeta Pak Pahan atas kontribusinya dalam kesaksian. Demikian juga para panelis yang lain yang telah memberikan pendapat yang luar biasa. Satu masukan bagi kami dan juga ada beberapa tanggapan yang japri dari Facebook.
yang mengatakan sangat dikuatkan. Jadi kalau ada kata yang paling berharga dari terima kasih, maka itu kami sampaikan kepada Bapak Resi Litonga dan juga Pendeta Pak Pahan dan semua yang telah memberikan masukan dan pendapat. Pekan depan kita akan kembali dengan seorang pensiunan profesional yang akan membahas mengenai tata kelola di organisasi. Saya kembalikan kepada Pendeta Tampu Bolon. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada semua pendeta, para pelayan berdedikasi, anggota jemaat, tua-tua jemaat yang sudah menyaksikan satu pelajaran penting malam hari ini, baik di ruang virtual Zoom maupun di Facebook Live, maupun nanti akan di-share di YouTube. Kita akan tutup pertemuan malam hari ini. Kita minta Pendeta Pak Pahan untuk berdoa bagi kita. Silakan Pak Pendeta. Bapa Tuhan kami di surga, Engkaulah Tuhan kepala daripada gereja ini. Engkaulah Tuhan pemilik daripada pekerjaan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk melayani pekerjaan Tuhan ini. Pakailah kami Tuhan untuk pekerjaan yang lebih besar. Dan kami percaya ada banyak umat-umat Tuhan yang menantikan akan pelayanan kami. Biarlah Tuhan, Engkau dipuji dan dimuliakan dari setiap apa yang kami lakukan. Dan biarlah Tuhan, Engkau akan berkati kami semuanya. Kuatkan kami Tuhan, waktunya sudah sangat-sangat singkat. Biarlah Tuhan, waktu yang ada kami gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menuntun jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Jauhlah Tuhan dari kami roh kesombongan, gantikan dengan roh kerendahan hati. Hikmat surgawi boleh menjadi bagian kami. Berkati kami Tuhan semua yang ada di virtual Zoom ini, bahkan yang menyaksikan lewat fasilitas Facebook. Tuhan akan berkati mereka Tuhan. Lewat pertemuan singkat ini, mereka juga Tuhan terberkati. Dan kami semuanya tergerak hati kami untuk melangkahkan kaki kami untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan baik. Berkati hamba-Mu, berkati Pendeta Haldeman, berkati Pendeta Sony, berkati juga Tuhan Bapak Resi Litonga yang telah memberikan pelajaran pada malam hari ini. Kami akan undur diri Tuhan, berkatilah kami, untuk sebentar kami akan istirahat tidur. Tuhan lindungi jagai kami, besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Jika sekiranya Tuhan ada tutur kata yang kurang tepat, mungkin saja menyinggung perasaan sesama maupun menyinggung perasaan Tuhan, ampuni kami Tuhan, sehingga berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami. Inilah Tuhan doa kami, terpuji dan muliakan Engkau ya Allah kami, sejak saat ini besok hingga Maranatha Engkau datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur bahkan berterima kasih. Amin, amin, amin. Oke. Amin. Terima kasih Pak Litonga, Pendeta Pak Pahan, Pak Ambunan, Pak Manuru, Bu Heti, Pendeta Budi, Bapak